Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Darussalam Al-Mukarrom Bapak Ustadz Syamsir Usman SAG LC. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah sekaligus kesiswaan dari SMA Islam Darussalam Al-Mukarrom Bapak Muhammad Sarjana Agama. Yang saya hormati Wali kelas 11 Tahfiz SMA Islam Darussalam Al-Mukarromah Ibu Ummi Hani SAG. Yang saya hormati Guru Ekonomi se-SMA Islam Darussalam yaitu Al-Mukarromah Ibu Nia Utami, dan seluruh guru yang saya hormati, yang saya cintai, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Namun maaf tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat aku kepada kalian semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pertama, pengertiannya. Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Menurut Wahono Dipayana, perdagangan dapat diartikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua, manfaat. Memperoleh barang yang tadi diperoleh dalam negeri, memperluas keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar industri dalam negeri, dan mempercepat alih teknologi. Ketiga, hambatan. Tidak adanya hubungan diplomatik, kualitas tenaga kerja rendah, efisiensi rendah, adanya kebijakan impor suatu negara, dan terjadinya peperangan. 4. Kebijakan pada perdagangan internasional. A. Kebijakan impor, diantaranya diwujudkan dalam bentuk 1. Pembebasan, keringanan atau pengambilan pajak untuk jenis-jenis tertentu. 2. Pemberian fasilitas kredit lunak perbankan. 3. Penetapan prosedur ekspor yang relatif mudah. 4. Pemberian subsidi ekspor. 5. Pembentukan asosiasi perhimpunan ekspor. 6. Larangan atau pembebasan ekspor jenis barang tertentu, biasanya barang dalam bentuk mentah atau dasar. 7. Promosi produk Indonesia di luar negeri dalam rangka perluasan pasar di luar negeri. 8. Rehabilitasi produksi untuk memperbaiki kemampuan produksi sehingga mampu meningkatkan kualitas barang ekspor. B. Kebijakan impor. Kebijakan impor ditujukan untuk melindungi perusahaan dan industri dalam negeri. Sebab itu, kebijakan impor dibagi menjadi dua, yaitu A. Kebijakan tarif. A. Tarif rendah antara 0 sampai 5%. Kebijakan ini digunakan pada barang-barang pokok, contohnya beras dan gula. B. Tarif sedang antara 6 sampai 20%. Tarif ini dikenakan pada barang-barang impor berupa bahan setengah jadi yang digunakan sebagai bahan produksi dalam negeri. C. Tarif tinggi, lebih dari 20%. Tarif ini dikenakan pada barang impor berupa barang mewah dan barang-barang konsumsi yang bukan kebutuhan pokok dan juga sudah diproduksi dalam negeri. B. Kebijakan non-tarif. Bentuk kebijakan non-tarif antara lain sebagai berikut. A. Penetapan prosedur impor. B. Tes standar kualitas untuk jenis barang tertentu, seperti makanan, minuman, obat-obatan. Barang yang tak memenuhi standar tidak bisa diimpor. C. Pembatasan kuota alias jatah impor. D. Embargo terhadap barang impor tertentu seperti produk minuman keras dan obat-obatan terlarang. E. Larangan impor secara mutlak. Contohnya, larangan impor daging ayam dan daging sapi dari negara X. Kelima, pengertian fungsi devisa. Devisa ialah seluruh barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai sebuah transaksi perdagangan internasional. Keenam, fungsi devisa. Dalam kegiatan perdagangan internasional, devisa berfungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat tukar nasional. B. Sebagai alat pengukur nilai perekonomian. Dan terakhir, alat menimbun kekayaan. Mungkin itulah tugas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.